Yohanes pasal 21. Silakan buka Alkitab kita. Yohanes pasal 21. Orang mau baca ayat 15 sampai ayat 19. Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai ayat 19. Firman Tuhan diberi judul, Gembalakanlah domba-dombaku. Kita baca baku balas deh. Kita duluan, baru adik-adik sekalian. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pingpangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, orang lain akan mengangkat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Orang tepuk arwah. Dia tepuk seperti ini. Di pala-pala coy. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ye. Oke. Sama-sama. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1 samping. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Yeay. Oke. Ulang nih. Tepuk arwah. Aku. Siapa yang mengerti apa arti cinta? Langsung dorang bilang, senyum-senyum. Siapa yang tahu arti cinta? Oke, semua mau dapat tanya. Jangan pura-pura nih tahu. Tim dulu Tim Randy, Dion, Gary, Kak Rian, Aldi, Putri, Indi. Apa arti cinta bagi kalian? Silakan. Ada yang mau mewakili? Pikir-pikir tuh yang di belakang. Arti cinta. Cinta itu salah satu dari contohnya pengorbanan Tuhan Yesus Kristus kepada umat manusia. Oke, cinta adalah pengorbanan Yesus. Semua bilang good. 1, 2, 3. Good.
Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Good. Oke. Sekarang yang Ede Morokoa. Enol. Apa cinta Enol? Cinta adalah setiap pendengar. Ini. Silakan Enol. Itu saling mengasihi. Cinta adalah saling mengasihi. Sekali lagi buat Enol. Bagus. Stop. Oke. Cinta saling mengasihi. Siapa anak baru di sini? Angkat tangan tuh yang baru-baru. Atau selama semua ini? Mana yang baru angkat tangan? Yang nyanda angkat tangan berarti nyanda ada tangan. Yeah. Yogi. Oke. Yogi silakan. Menurut saya cinta itu adalah suatu perasaan yang timbul di dalam hati setiap umat manusia. Perasaan yang timbul di dalam hati setiap manusia. Oke, bilang sama Yogi, bagus. Stop. Cinta mewakili semua. Pengorbanan Kristus, saling mengasihi, perasaan yang ada di dalam hati manusia. Dan mewakili juga seorang pace dari Papua. Dia tulis surat buat kekasihku Agustina. Dari gunung ke gunung, lembah ke lembah, kukirimkan salam manisku buatmu Agustina. Engkau seperti gula, lemon, sirup, dan kecap ABC. Cintaku kepadamu Agustina seperti paku melekat di dinding. Tiada yang dapat kakak berikan karena kakak belum ada doi. Hanya I love you yang artinya Tuhan Yesus sobat. Pace antara mengerti dan nyanda tentang cinta. Sama dengan lalat. Lalat ada bilang pak nyamuk begini. Nyamuk ketua nak jokwa orang dua. Dari orang dua sama-sama ada sayap. Kalau malam minggu orang hangout, orang terbang sama-sama. Oh, nak usah jo deng bivi. Dan kita jo. Kong apa tuh nyamuk bilang? Biar jo kita batona deng bivi lalat. Karena kalau deng bivi itu peribahasa bilang ada gula, ada semut. Di mana ada bivi pasti ada gula. Markas yang ada kalau lalat. Di mana ada tai, di situ ada lalat. Siapa yang barasa di sini dia nyamuk atau lalat? Ya enggak ada. Tolak dalam nama Tuhan Yesus. Oke. Sekarang selamat datang buat yang baru datang. Dari mana? Mau ke mana ngoni? Dari mana ini? Dari Ikatan Mahasiswa Lubuk Banggai. Oke, selamat datang dari Lubuk Banggai. Puji Tuhan masih sempat dengar firman Tuhan. Karena kalau nyanda sempat semua makan Jo. Cinta. Menurut tradisi budaya Yunani Romawi, ingat Alkitab Perjanjian Baru ini DP latar belakang tradisi Yunani Romawi. Cinta itu ada 4. Perhatikan baik-baik. Yang pertama adalah cinta atau kasih filia. Kasih filia adalah kasih seorang sahabat kepada sahabatnya. Kalau DP sahabat ini baik, dia baik. Mar, ada saat ketika DP sahabat ini penjahat, kau mengkhianati dia, maka dia akan lebih jahat dan dia akan membalas lebih dari DP teman. Itu kasih filia. Yang kedua, cinta storge. Cinta orang tua kepada anak. Sampai ada yang kata bijak bilang toh, kasih ayah sepanjang jalan, kasih ibu sepanjang masa. Walaupun sepanjang jalan, walaupun sepanjang masa, kasih storge ada batasnya. Kalau orang tua Tuhan sopangge, berarti dia kasih ke orang sudah selesai. Dia tidak akan selama-lamanya mengasihi kita sebagai anak sebab umurnya dibatasi oleh Tuhan. Itu kasih storge. Lalu yang ketiga, kasih eros. Kasih eros adalah kasih yang memungkinkan setiap orang yang telah menikah untuk memperoleh keturunan.
babe-babe yang telah menikah, yang telah diberkati untuk memperoleh keturunan. Kasih eros, kasih birahi. Dan kasih ini juga saudara ada batasnya. Kalau itu suami istri so tua, so opa-opa, tu omale so tua, so nyanda ada dia pegigi, dua-dua so ompong, so nyanda ada tuh kasih eros. Kalau orang Mori bilang kurang bang gerung-gerung, kurang baku garo, toh enon? Kurang baku kore, tuh opa deng om. Oh sampai opa deng oma makan di Kentucky, orang lihat, aku sayang sekali, ini opa ada, jaga-jaga oma ada makan, kok itu anak muda bilang culik opa deng oma, opa jaga-jaga, oma ada makan, kasih biar katu udah makan duluan. Setelah orang tanya, opa sayang sekali kan opa oma, opa bilang, opa ada kasih pinjam, opa pergi gigi palsu pak oma. Jadi oma dulu pakai, mau makan, baku tukar. Kasih eros, itu yang ketiga. Lalu yang terakhir, seperti yang Kak Rian tadi bilang, ini Kak Rian Kowal. Dia pe papa orang Minahasa Langowan, mar dia pe mama itu paranakan Mori Cina. Mori Cina, Koro lama. Di mukanya ibu pendeta di Peru. Kasih agape. Kasih tanpa syarat. Jadi orang biasa aja bilang-bilang toh kasih agape, kasih tanpa syarat. Mengapa tanpa syarat? Karena kebanyakan dari kita mengasihi agar supaya, oke? Mengasihi agar supaya artinya orang mengasihi agar supaya dia juga sayang kita. Kita orang mau bantu dia agar supaya dia juga bantu kita. Orang bakasih pinjam doi pada dia agar supaya dia juga kasih pinjam doi pada kita. Yang kedua, kasih karena. Saya mengasihi dia karena dia itu saya punya teman sama-sama dari Morowali Utara. Saya mengasihi dia karena orang sama-sama sekolah dari SD. Itu kasih karena. Tetapi ingat bahwa kasih agape bukan kasih agar supaya, bukan kasih karena, tetapi kasih walaupun. Kasih apa? Kasih walaupun. Walaupun saya ini pendosa, walaupun saya ini pemabuk, walaupun saya ini pencuri, walaupun saya ini pezina, walaupun saya ini selalu menyakiti hati orang tua, tapi apa kata Yesus? Aku mengasihimu apapun keadaanmu, aku menerimamu apapun engkau. Artinya Yesus menerima kita apa adanya, bukan ada apa-apa. Itu kasih agape. Itu kasih pengorbanan Kristus yang tadi Kak Ia ada. Nah hari ini dengan tema kertas kebersamaan tanpa batas, ini juga bisa diartikan dengan cinta. Okay? Dalam hal yang positif, kebersamaan tanpa batas untuk menjaga, untuk menumbuhkan, untuk melestarikan rasa persaudaraan di antara anak-anak Morowali Utara. Nah, Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai ayat 19. DP tema tadi apa? DP tema tadi apa? Ikutlah aku. Adalah sebuah perkataan Yesus. Siapa Yesus? Dia Tuhan. Siapa Yesus? Dia juru selamat. Siapa Yesus? Dialah cinta sejati itu. Siapa Yesus? Dialah sumber cinta itu. Oke? Yesus benar-benar manusia dan dia benar-benar Allah. Yesus 100% manusia, Yesus 100% Allah. Dan karena itu dalam Alkitab DP simbol 7. 7 adalah angka sempurna. Mengapa angka sempurna? Karena 3 adalah angka ilahi. 4 adalah angka insani. 3 dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 di situ dicatat.
bahwa ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. 3 adalah angka ilahi yang orang kenal dengan Tritunggal atau Trinitas. Dia Yesus. Lalu 4 adalah angka insani. Mengapa insani? Ketika dalam penciptaan ada 4 sungai di Taman Eden. Sungai Pison, Gihon, Tigris, dan Efrat. Kalau tidak ada ini 4 sungai, maka semua yang hidup di Taman Eden tidak akan hidup. Apakah Adam dan Hawa, tapi juga tumbuh-tumbuhan, tapi juga hewan. Tapi karena ada 4 sungai ini, maka semua kebutuhan makan mereka terpenuhi. Dalam Ayub ada 4 arah mata angin, utara, selatan, timur, barat. Saudara-saudara, kalau ini angin yang lebih kuat, angin timur, maka semua perahu, semua kapal yang ada di laut pasti tenggelam. Tetapi karena udara ini sempurna diatur dalam 4 arah mata angin, maka orang punya cuaca yang baik, punya keadaan yang aman dan tenang. Itulah mengapa ketika 3 ditambah 4, 7 sempurna. Dialah Yesus. Hanya Yesus yang kasihnya sempurna di tengah-tengah ketidaksempurnaan kita. Maka hari ini adik-adik, mari kita lihat bersama ketika Yesus bertanya kepada Simon Petrus. Berapa kali dia bertanya? 3 kali. Haris, berapa kali ngabatanya pengapain cewek baru dia iyo? Berapa kali? 1 kali. Top memang Haris no. Pakai tangan for Haris. Ini karisma 1 kali langsung iyo. Aldidang berapa kali dia bertanya? Berapa kali Alida bertanya baru iyo? Yang badusta 2 kali guys. Siapa yang sampai sekarang dapat tanya nak radio iyo? Kasihan deh lo. Oke, 3 kali. 3 kali Yesus bertanya. Hal ini menjadi simbol, saudara, bahwa Yesus yang telah mati kemudian bangkit dan menampakkan diri, dia adalah Tuhan. Yohanes pasal 21, di situ dikatakan bahwa mereka tahu Yesus adalah Tuhan. Ayat 12, kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Amin. Yesus adalah Tuhan. 3, angka ilahi. Yesus adalah Tuhan. Dan kita tidak dapat mengingkari hal ini. Saudara-saudara, 3 kali ini Yesus ada bertanya pada pemurid yang notabene telah menyangkal dia 3 kali. Simon Petrus, ketika Yesus ditangkap, ketika dia diadili di hadapan para imam besar, ketika Yesus dicambuk berdarah-darah, lalu Simon Petrus babadiri di sekeliling api unggun. Kok ada orang bilang begini, ini satu pengikutnya dia, Yesus di sana dengan darahnya yang mengalir. Ketika semua mata menghadap kepada Simon Petrus, apa yang Petrus bilang? Saya tidak kenal orang itu. Bukan cuma 1 kali, saudara, 3 kali, dan Yesus telah menubuatkan itu bahwa sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali, dan itu terbukti di subuh pagi sebelum Yesus disalib. Petrus menyangkal Yesus 3 kali, dan karena itu hari ini firman Tuhan datang tanya ke orang, seberapa kali orang menyangkal Yesus?
ketika orang tua kasih target orang kuliah 4 tahun. Kong sekarang suka lebih dari 4 tahun. Ketika kita lebih membuang waktu untuk santai-santai daripada belajar, bukankah itu sama dengan menyangkal Tuhan? Ketika kita menggunakan uang yang dikirimkan orang tua kita dengan susah payah, nyanda semua orang tua itu di kampung bos. Yang lain orang harus mencari hari ini, dapat hari ini dong pakai makan, dan sebab yang dikirimkan ke orang, kontorang, bahemat katuto, makan, hemat makan. Super mie 1 hari 1 bungkus, marfor beli rokok dan cap tikus ada doi. Itu bukan menyangkal? Seperti suara tidak menyangkal. Ada berapa kali saudara ketika Tuhan berkata jagalah kekudusan sebab tubuhmu adalah baik Allah, tetapi kita berkata bahwa Tuhan nyanda lihat, tapi orang tuanya nyanda lihat. Sampai ada kemanakan di kampung, ketika dia mau pi badero, DPTT bilang, ngapi badero? Nggak kasih pegang semua, nggak ada petoto pas semua laki-laki yang ada di kapal badero. Okay? Hari ini saudara, dengan firman Tuhan ini kita bercermin, kita melihat kalau Simon Petrus 3 kali Tuhan tanya, 3 kali dia menyangkal Yesus. Kita bertanya, oh Tuhan, saya telah berulang kali menyangkal Engkau, bukan hanya lewat pikiran, tapi perkataan, tapi perbuatan. Dan hari ini Tuhan 3 kali bertanya, Simon Petrus, apakah engkau mengasihi? Saudara, Yesus ketika dia bertanya menggunakan kata kerja agape, artinya agapais. Dia tanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih walaupun ngana semua ditangkap, walaupun ngana menderita, apakah ngana masih sayang kita, Petrus? Apa yang Petrus jawab di pertanyaan Yesus yang pertama, saudara? Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kedua kali Yesus tanya dengan pertanyaan, dengan jawaban yang sama. Saudara, kita paham mengapa Yesus harus bertanya 2 kali. Karena Yesus bertanya pakai kata agapais. Petrus menjawab di bahasa asli dengan kata filiais. Benar Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau dengan kata filiais, yang tadi disebut kasih filia. Petrus mengasihi Tuhan hanya dengan kasih filia. Kalau Tuhan berkati hidupnya, Petrus pun mengasihi Yesus. Kalau dia tidak diberkati hidupnya, dia sakit, dia susah, dia dikejar-kejar, dia diancam, maka saya tidak mengasihimu Yesus. Karena Petrus menjawab dengan kasih filiais, bukan kasih agape. Maka di ketiga kali pertanyaannya, saudara, Yesus kembali bertanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi? Dan apa yang dicatat di ayat 17, sedihlah hati Petrus. Petrus sedih sebab dia paham bahwa kasihnya tidak seberapa besar dengan kasih Yesus kepadanya. Bahwa kasihnya begitu kecil dengan kasih Yesus kepadanya. Bahwa kasih Petrus kepada Yesus tidak ada nilainya dengan kasih Yesus kepadanya. Maka dia merasa sedih. Hari ini saudara, ketika Yesus datang dan bertanya kepada kalian, apakah kalian tidak merasa sedih? Sebab kalian satu persatu Tuhan terima, Tuhan kasihi,
Dia tidak melihat siapa kita. Dia tidak melihat perbuatan kita. Tetapi dia mengasihi dan mencintai kita. Apa? Maka ketika Petrus sedih, dia paham. Dan dia pun menjawab dengan kata yang sama. Bukan lagi dengan kasih filiais, tapi kasih agapais. Di situ dikatakan, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Sebagai pengakuan iman bahwa Petrus menyebut Yesus sebagai Tuhan. Hanya Tuhan yang paham segala sesuatu. Kalau orang terbatas, Tuhan itu tidak terbatas. Engkau tahu segala sesuatu ayat 17. Dan engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Saudara-saudara, hari ini Yesus pribadi yang mengasihi kita. Seperti pujian tadi, dengan apa akan kubalas kebaikanmu Tuhan. Ia datang dan bertanya kepada saya dan saudara-saudara. Moroko Ayut, undangan dari Luwung Banggai, baik anggota lama maupun baru. Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Apa jawab kalian adik-adik? Apa jawab kalian? Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Ikut saya. Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Bacaan di ayat 17. Sekali lagi. Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Saudara-saudara, Tuhan mau orang mengasihi Tuhan bukan dengan kasih filia, tetapi dengan kasih agape. Artinya, walaupun orang susah sedang studi, walaupun kadang orang sakit, walaupun kadang orang berkekurangan, walaupun sebagai pengurus Moroko Ayut susah sekali cari dana, walaupun orang sebagai pengurus Moroko Ayut berusaha untuk orang menghimpun teman-teman dan kesulitan sangat banyak, orang cuma mau bilang, aku mengasihi Tuhan. Sebab dia sanggup mencukupkan apa yang kuperlukan. Dan dia akan menjawab doaku tepat pada waktunya. Amin. Mari orang pakai gerakan ini, ayat ini, supaya orang bisa hafal ketika Yesus datang bertanya kepada kita. Yesus bertanya, Moroko Ayut dan ISBL ya, ISLB. Aduh susah sekali. Anu saya tahu. Apa? IMLB. Apakah kalian mengasihi aku? Saya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Ulang. Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Senyum dong. Okay, once again please. Tuhan berkata saat ini kepada Simon Petrus, tetapi juga kepada kita. Simon Petrus di zaman sekarang. Karena firman Tuhan berkata, siapa yang berkata dia tidak berdosa, maka dia membuat Yesus menjadi pendusta. Dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Dia bertanya kepada kita, Simon Petrus di masa sekarang, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Tepuk aroa. Ulang sekali.
sekali lagi nih. Sekali lagi, tema ikutlah aku. Dengan tema malam hari ini, malam keakraban maksudnya, kebersamaan tanpa batas. Artinya, walaupun Morowali Utara itu, DP mayoritas suku Mori, tetapi di Morowali Utara bukan hanya ada suku Mori. Buktinya ketua Morokwayut dari suku Flores. Ye, badi dari. Ye. Yang so lahir di Morowali Utara, so tinggal di sana. Karena itu dia PHT tetap puasa arwah. Kebersamaan tanpa batas, artinya tidak ada dinding. Oh, bukan berarti karena tanpa batas bongso mau tidur sama-sama. Oh, no like that. Ya. Nah ada dinding, nggak ada batas. Orang sama-sama dari Morowali Utara. Orang punya cita-cita yang sama, membangun tanah Mori seperti Mars Morokoa. Karena di situ tanah air beta, itu di Ambon beta, ya. Tanah tumpah darah. Yesus bertanya kepada kita dalam kebersamaan tanpa batas ini, apakah kalian mengasihi Yesus? Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Once again, please. Berdiri, Samu. Berdiri. Yesus bertanya, hai saudara-saudara Morokwayut dan undangan sekalian, apakah engkau mengasihi Yesus? Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Tepuk arwah. Berdiri, kita angkat pujian, kita katakan kepada Tuhan kita, dengan apa kita balas kalau kebaikan Tuhan, dengan apa kita balas kalau kebaikan Tuhan. Mari katakan pujian ini dengan semangat. Segala kebaikan-Mu
Keyboard saja, katakan sepenuh hati. Kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Kita berdoa, Bapa, Engkau sungguh baik bagi kami. Selama 3 hari kami ada di sini, Engkau maha melihat apa yang kami lakukan. Dan jika itu positif,